Ada apa Bu di kelas tadi Bu? Begini Bu, saya itu mau curhat sama tentang masalah saya hari ini. Apakah Bunda itu punya waktu untuk saya bercerita dengan Bunda? Tentunya dengan senang hati Bu Evi. Apa yang saya bisa bantu Bu Evi? Sebenarnya begini, saya itu ingin sharing tentang pemecahan sharing tentang sama Bunda agar masalah saya ini bisa terpecahkan bersama Bunda, sharing-sharing, memberikan ya intinya begini, saya itu pengen pencerahannya itu seperti apa. Terus masalah Bu Evi itu apa? Coba cerita ke saya. Nanti kita sharing sehingga bisa mendapatkan solusi pemecahannya. Oh, begini Bu, di kelas saya itu kan ada beberapa orang kemarin saya sempat cerita sama Bu Ida itu mengenai permasalahan saya ini di kelas 2 ini ada beberapa orang yang belum bisa membaca dan itu kurang lancar dalam menulis Bu. Tetapi ketika saya sudah Bu ya sudah menerapkan hal tersebut, meruangkan waktu saya untuk penambahan jam saya ketika pulang sekolah, itu ya alhamdulillah ada peningkatan dari kelima anak tersebut, 4 orang anak itu sudah bisa lancar membaca dan menulisnya. Tetapi yang menjadi kekhawatiran saya, menjadi beban sebagai saya sebagai guru kelas 2, saya itu masih ada satu anak yang belum bisa membaca dan menulis dengan lancar, Bu. Nah, itu bagaimana ya, Bu, ya? Jadi saya itu merasa khawatir, apalagi sekarang udah mau naik kelas begitu, Bu. Oh, seperti itu Bu kasusnya. Lalu, yang lebih membuat khawatirnya itu apa sebenarnya yang membuat khawatir Bu Evi sampai menggebu-gebu tidak semangat seperti itu? Iya, Bu. Saya itu begini ya, Bu, ya, sebagai guru kelas, sebagai guru kelas 2 itu, otomatis saya itu memiliki kekhawatiran, kegaduhan dalam hati saya. Kenapa? Kok saya sudah berusaha semaksimal mungkin, saya meluangkan waktu saya, terus yang tadi saya sebutkan sudah memberikan jam-jam tambahan, saya memberikan anak itu jam tambahan, saya memberikan teks-teks bacaan agar anak itu bisa membaca dengan lancar. Tetapi kok belum ada perkembangan, Bu. Terus sekarang saya juga bingung atas pembagian waktu saya karena sudah saya luangkan waktu saya. Otomatis ketika saya tidak meluangkan waktu itu, ketika saya mengadakan penambahan waktu di jam-jam ketika anak-anak masih ada, itu kan otomatis anak tersebut tidak konsen dalam menerima pembelajaran dari saya, pembelajaran yang tadinya pembelajaran yang saya ajarkan dalam bacaan-bacaan teks pendek seperti itu, Bu. Nah, saya masih menjadi beban ketika anak tersebut sudah mau naik kelas, Bu. Jadi kekhawatiran Ibu Evi berarti tentang murid yang satu ini tentang kenaikan kelas, berarti nanti kalau udah naik, ternyata naik kelas 3 itu tidak bisa membaca dan menulis dengan lancar, begitu ya Bu? Iya, betul sekali, Bu. Saya itu merasa kurang nyaman, Bu. Ya kurang nyaman nantinya kalau Bapak kepala sekolah itu komplain kepada saya, Bu. Jadi gini, Bu, kok sudah naik kelas 3 kok belum bisa baca, otomatis kan bertanya-tanya, waktu kelas 2 itu diajarin apa tidak, kan seperti itu, Bu. Saya itu khawatir seperti itu, kurang nyaman begitu, Bu. Apakah kepala sekolah pernah komplain tentang murid yang belum bisa membaca sama Bu Evi?
Ya, sepertinya beliau itu berharap agar anak satu ini itu bisa membaca dan menulis dengan lancar ketika kenaikan kelas. Otomatis kan yang Bapak kepala sekolah itu harapkan dari saya, anak-anak harus bisa membaca ketika sudah naik kelas, begitu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Evi dengan respon Bapak Kepala Sekolah? Ya, tanggapan saya itu, terkait dengan permasalahan murid satu itu yang bernama Mbak Tania itu, Bu. Saya juga berharap kalau, Mbak Tania bisa membaca dengan lancar, tapi ini hampir kenaikan kelas 3 ya, Bu, ya, huruf huruf saja itu belum bisa, Bu, membaca dengan lancar, terus kadang itu menyebutkan huruf-huruf itu salah, Bu, antara B, D, itu masih salah, Bu. Nah, itu bagaimana, Bu? Saya itu masih khawatir seperti itu, kan itu saya sudah merasa, saya sudah melakukan semaksimal mungkin, tapi hasilnya kok, belum ada peningkatan ya, Bu, ya? Oh, begitu. Bu, coba Ibu pikir dulu. Waktu yang senggang itu kira-kira apa, Bu? Tadi kan Ibu Evi bilang setelah pulang sekolah ya. Coba Ibu berpikir lagi. Kayaknya enak yang kapan saat mengajari Mbak Tania itu enaknya kapan coba Ibu pikirkan. Oke. Ya, begini ya, Bu, ya, kalau, tadi kan, di waktu jam-jam pulang atau, waktu istirahat aja ya, Bu, ya, atau pas istirahat karena waktu jam pulang itu kan otomatis anak tersebut itu, kepengennya pulang gitu, eee, jadi nggak fokus seperti itu ya, Bu, ya? Nah, itu Bu, bener Bu, coba pas jam istirahat kan. Ya, juga Ibu kan juga punya buku bacaan toh, Bu? Ah, bisa itu Bu, coba dimanfaatkan juga. Oh, iya ya, Bu, ya. Saya pikir, dari, perkataan Bu Wida tadi, saya pikir benar juga ya, apa saya memanfaatkan buku bacaan saya kan punya, sudut baca itu ya, Bu, ya. Saya manfaatkan begitu ya, Bu, ya? Iya bener, Bu Evi dah itu Ibu Evi punya buku bacaan di sudut baca kan? Iya, betul Iya Bu. Iya. Terus setelah ini iya. Bu, Terus eee, apakah Ibu perasaannya bagaimana itu? Waktunya ya, selain terus sudah kelas terang, Bu, beberapa hari ini saya itu kurang nyaman, resah di rumah, juga kepikiran terus dengan masalah ini. oh, sampai Gitu, terbawa Bu. Terus trauma gitu ya? sebetulnya saya itu membuat resah tidak nyaman, yang membuat saya itu tidak, nyaman dan resah itu tanggungan dulu saya itu, tanggungan ya. Tanggungan saya sudah bicara dengan ibu kepala sekolah kalau saya akan mengajari anak yang kurang baca, akan saya ajari sampai bisa begitu, Bu. Jadi saya kan sudah, ngobrol sama kepala sekolah, saya itu punya tanggungan, saya sudah berjanji bahwa anak tersebut saya akan ajari agar bisa membaca, begitu, Bu. Begitu ya, Bu, ya. Eee, kalau Bu Evi merasa tidak nyaman, adakah tanggung jawab Bu Evi yang belum Bu Evi penuhi kepada kepala sekolah? Iya ya, Bu, ya. Eee, saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah mungkin ya, Bu, ya. Terus, Iya, betul itu, Bu. menurut saya akan ditegur, Bu, kalau, anak tersebut itu, tidak bisa membaca, begitu, Bu. Ya, kalau menurut saran saya ya Bu Evi ya, untuk masalah ini Bu Evi itu harus bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri Bu Evi. Jika ditegur Bapak Kepala Sekolah harus siap menjelaskan permasalahan yang sebenarnya. Dan juga pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Evi dalam mengajar yang termasuk ini saat tadi Mbak Tania tidak bisa membaca pasti akan mendapatkan hal positifnya begitu Bu. Oh, iya ya, Bu, ya mudah-mudahan ya, Bu, ya, mudah-mudahan dari, yang saya ceritakan tadi mendapat dampak positif buat saya ya, Bu, ya, dan anak tersebut begitu, Bu. Terus sekarang
Dari semua yang disampaikan Bu Evi tadi, rencana ke depan Bu Evi apa sebenarnya untuk meningkatkan tadi? Eee, ya begini Bu, karena itu, kegundahan saya ketika saya mau, berhadapan dengan kepala sekolah saya itu, jadi saya berniat untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberi solusi, bukan memberi solusi ya, atau, sekedar saran-saran. Jadi ketika, Bapak kepala sekolah itu, bertemu dan sharing itu, saya akan memecahkan masalah tersebut Bu Ida. Lalu apakah ada hal yang lain yang akan dilakukan Bu Evi selain ini tadi? Oke, setelah ini saya akan mengajak anak-anak kerjasama untuk untuk menyimak Mbak Tania membaca, tentunya dengan jadwal agar mereka tidak terganggu saat istirahat, Bu. Begitu, Wah, Bu. bagus sekali Bu Evi. Langkah yang Bu Evi ini memang sudah tepat. Saya setuju dengan ide dari Bu Evi ini. Iya, syukurlah Bu, saya merasa lega. Jujur saya ikut mengambil langkah dalam, menyelesaikan permasalahan ini, apalagi sudah di semester 2 ya Bu ya. Jadi, mendekati kenaikan kelas, jadi saya harus bisa memecahkan masalah yang, saya hadapi sekarang. Alhamdulillah. Ya, bersyukurlah Bu, sudah merasa lega. Lalu, dari yang sudah direncanakan tadi, sebenarnya Bu Evi punya komitmen apa yang harus Ibu lakukan dalam melaksanakan rencana tersebut? Oke, Bu. Untuk hal itu saya akan mencoba untuk mengajari, Bu, untuk mengajari anak membaca dengan kerjasama anak-anak dan nanti saat pulang sekolah apabila ada jam-jam saya akan, di jam-jam yang luang saya akan mengajari anak membaca dan menulis, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kemudian dukungan Iya. apa yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen ini, Bu? Oke, Bu, itu juga masih dalam pikiran saya, Bu, mungkin itu juga, menjadi pemikiran saya, sudah pikiran saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru, lain, Bu. Ide yang bagus Bu Evi. Semoga segera dapat terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, yang nyaman. Begitu ya Bu Evi? Amin. Terima kasih Bu Ida untuk waktunya, mau mendengar keluh kesah saya mengenai, anak didik saya yang belum bisa membaca tadi, saya sedikit lega, semoga kita menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik untuk kita ya, Bu, ya. Iya, pokoknya Bu Evi tetap semangat ya Bu. Kalau ada permasalahan-permasalahan, Bu Evi cerita kepada saya. Ya, karena dengan bercerita permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi akan mendapatkan solusi bersama-sama. Jadinya Bu Evi bisa berpikir dengan tenang saat mengajar dan juga mempunyai tanggung jawab untuk Mbak Taninya biar cepat membaca. Begitu Bu Evi, tetap semangat pokoknya ya. Iya. Amin Maaf ya Bu Ida semuanya ya, ya Bu saya ya. iya, iya. Maaf ya Bu Ida ya, saya ada janji dengan siswa, saya pamit ke ruangan saya ya Bu Ida ya. Setelah ini pelajaran apa Bu? Setelah ini pelajaran, matematika Bu. Matematika. Kalau Mbak Tania sudah bisa berhitung Bu? Alhamdulillah kalau Mbak Tania, kalau soal hitung-hitungan itu, alhamdulillah bagus, lancar, tetapi, yang hanya membacanya itu, tapi Hmm, mudah-mudahan ke depannya nanti, Mbak Tania bisa membaca dan menulis dengan lancar, begitu. ya, alhamdulillah. Iya Bu, silakan Bu Evi juga kembali ke kelas. Saya ucapkan semangat pokoknya untuk Bu Evi. Begitu Bu. Semangat juga untuk Bu Ida, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Evi, silahkan.